PLN dan teman-teman media yang kami cintai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, termasuk teman-teman dari media. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi terhadap penyesuaian tarif tenaga listrik. Untuk itu tidak berlama-lama kami persilahkan Pak Dirjen Ketenagalistrikan Pak Rida Mulyana untuk menyampaikan sosialisasinya. Kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati rekan-rekan dari kantor staf Presiden. Saya yakin mungkin ikut secara online, kemudian juga dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, kemudian dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN tentu saja, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta rekan-rekan dari Kementerian SDM, dan tentu saja Pak Direktur Utama PT PLN Persero, Pak Darmawan Prasojo, beserta jajaran, rekan-rekan media yang kami cintai, kami banggakan, hadirin semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat kita semua. Izinkan kami mengajak kita semua untuk senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka konferensi pers terkait dengan penyesuaian tarif. Saya juga mengingatkan kita semua, meskipun COVID-19 masih terkendali, tetapi statistik menunjukkan bahwa kita masih harus tetap waspada, dan untuk itu kita mungkin harus senantiasa disiplin menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga lingkungan, dan untuk itu izinkan saya mungkin lebih banyak menggunakan masker untuk sementara ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk kesabarannya menunggu pengumuman ini, karena saya tahu, saya juga mohon maaf pada saat yang sama banyak rekan-rekan dari media yang menjapri saya, tetapi mohon maaf sekali saya tidak mampu untuk membalasnya seketika karena ini sesuatu yang relatif baru, meskipun teman-teman sudah mengetahuinya, tapi secara resmi izinkan kami melaksanakannya baru pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, langsung ke materinya saja, nanti mungkin akan didalami lebih banyak melalui tanya jawab, dan Pak Dirut tadi udah sepakat kita untuk berbagi tugas, sekiranya menyangkut teknis operasional nanti ada di Pak Dirut dan jajaran, dari sisi regulasi mungkin ada di kami, dan teman-teman di Kemenko Ekonomi, Perekonomian maupun Marves, atau lebih jauhnya Kementerian Keuangan dan juga Kementerian BUMN tentu saja dengan senang hati bisa menjawab kalau sekiranya pertanyaannya mengarah ke teman-teman tersebut di atas. Teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui sesuai dengan Permen 28 ya Pak Jisman ya, tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Permen ESDM nomor 3 tahun 2020, kita mengenal sampai saat ini ada 38 golongan pelanggan yang dilayani oleh PLN sampai saat ini ya. Dan 38 golongan pelanggan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan bersubsidi. Kita emang
diwajibkan oleh negara untuk senantiasa melindungi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang masih belum mampu melalui instrumen fiskal berupa subsidi. Itu ada 25 golongan. Ya, tapi khusus untuk hari ini kita fokus ke golongan yang tidak bersubsidi. Jadi sekali lagi teman-teman, kita hanya menyoroti ke golongan atau kelompok golongan yang non subsidi. Yang subsidi bagaimana Pak Rida? Yang subsidi tidak sama sekali kita sentuh. Artinya apa? Tidak ada kenaikan atau penyelesaian harga di dalamnya karena masih ada pertimbangan dari negara melalui pemerintah untuk tetap menjaga daya beli saudara-saudara kita tersebut. Jadi teman-teman, kita fokus ke yang 13 golongan yang non subsidi pagi hari ini, dan diantaranya dengan berbagai pertimbangan dan berbagai rangkaian rapat koordinasi di antara kementerian lembaga terkait, maka kemudian kita nanti putuskan mana yang kemudian diperlukan koreksi terhadap kebijakan sebelumnya. Nah, ini tabel di bawah, teman-teman bisa menyoroti yang 13 golongan itu apa saja. Kalau dilihat dari sektornya, kolom pertama sebelah kiri itu ada rumah tangga, ada bisnis besar, industri besar. Sengaja kami tambahkan kata besar di situ karena yang kecil atau menengah masih tetap kita proteksi. Kemudian di dalamnya ada juga golongan pemerintah, dan yang terakhir adalah layanan khusus. Ini totalnya jumlahnya ada 13. Tolong spot ke rumah tangga. Rumah tangga itu ada R1, itu dari mulai 900 volt ampere sampai 2200. Saya nggak tahu di antara kita masih ada nggak yang langganan itu. Mungkin minimal 2200 mungkin. Tetapi yang menarik adalah R2 sampai R3, di mana kapasitas terpasangnya itu mulai dari 3500 volt ampere sampai 6600. Nanti berapa jumlah pelanggannya nanti mungkin Pak Dirut melalui Pak Bob mungkin bisa juga bantu berapa persen sih. Ini yang akan nanti kita dalami. Kemudian ke bawah bisnis besar, industri besar ada, dan ini nanti kita bisa tunjukkan juga berapa sih yang selama ini mereka mendapat bantuan dari pemerintah. Itu juga bisa kita perlihatkan. Dan selanjutnya pemerintah, teman-teman, terbagi dari 3 golongan kecil, yaitu P1, P2, dan P3. Contoh-contohnya ada di sebelah kanan. Contoh-contoh B2 itu seperti apa sih Pak Rida? Ya seperti itu. Ada perusahaan tekstil, ada gudang, dan seterusnya untuk B2. Sementara untuk B3, B itu bisnis ya teman-teman ya. B3 itu bisnis itu mall, seperti mall kayak gitu, pusat perbelanjaan yang besar. Misalkan karena tiap hari saya lewatin, misalkan mohon maaf, Gandaria City gitu. Itu contoh dari B3. Kemudian ada yang disebut industri, itu industri garam dan seterusnya. Begitupun yang lebih besar lagi sampai I4. I4 itu ya kayak pabrik semen kayak gituan, teman-teman. Ya dari situ aja teman-teman bisa membayangkan patutkah mereka kemudian untuk masih menerima bantuan dari pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah sedikit dari sisi regulasinya. Ini adalah historinya teman-teman. Bahwa tarif adjustment itu bukan sesuatu yang haram untuk dilakukan, karena kita sudah melakukannya sejak tahun 2014. Kami membaginya dengan berdasarkan jenis tegangannya. Yang di atas adalah tegangan TR yang langsung ke konsumen yang kita rumah-rumah, itu tegangan rendah, kemudian yang merah itu tegangan menengah, kemudian yang paling bawah adalah tegangan tinggi. Tolong lihat sebelum 2017 ada dinamika di situ. Artinya apa? Artinya penyesuaian tarif, kami tidak menyebutnya kenaikan tarif, penyesuaian tarif, karena bisa up bisa down, bisa naik bisa turun, itu diterapkan. Dan sampai tahun 2016 readjustment itu dilakukan secara otomatis per bulan langsung oleh teman-teman PLN. Tetapi kemudian dinamika
kehidupan berbangsa kita berubah, maka sejak tahun 2017 dengan berbagai pertimbangan tentu saja, maka kemudian yang tadinya otomatis dilakukan oleh PLN, kemudian dibuat harus sepersetujuan pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri SDM. Dan ini tertuang dalam Permen 28 2016, Jo 3 2020. Dan tidak saja harus persetujuan Pak Menteri dalam hal ini, atau Menteri SDM, tetapi juga periodenya tidak lagi bulanan tetapi 3 bulanan. Dan ini berlangsung sampai kemarin triwulan 2 sekarang. Untuk semua golongan yang 13 itu. 13 golongan non subsidi ya. Itu secara historinya. Dan ini yang kemudian berdampak karena pemerintah menetapkan harganya atau tarif listriknya tidak berubah, maka pada saat kemudian asumsi makronya agak sedikit berbeda dengan asumsi awal APBN, itu kemudian menimbulkan konsekuensi berupa kompensasi yang harus diberikan oleh pemerintah kepada PLN. Jadi kompensasinya tidak ke perorangan, ke pelanggannya seperti subsidi, tetapi ini diberikan kepada PLN dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Nah lanjut. Nah ini sebagai contohnya 13 golongan itu terbagi dari rumah tangga yang kuning sebelah kiri ya. Terus yang di tengahnya pemerintah. Ini berdasarkan tegangan dayanya, dan ini kemudian memberikan ilustrasi ke teman-teman mana yang naik, mana yang disesuaikan, mana yang diputuskan untuk tetap tarifnya. Jadi ini bisa membantu teman-teman mana-mana saja yang kemudian memerlukan penyesuaian tarif. Tentu saja ini teman-teman bisa perhatikan di atasnya ada beberapa asumsi makro yang mempengaruhi kenapa penyesuaian tarif ini perlu dilakukan. Karena kita nggak bisa kontrol misalkan seperti kurs, ICP, inflasi, dan kebetulan juga harga batubara juga ditetapkan oleh kita, sehingga kemudian di antara 4 asumsi makro ini yang paling berpengaruh adalah ICP atau Indonesian Crude Price, yang teman-teman ketahui ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kondisi global. Termasuk di dalamnya misalkan krisis yang terjadi di Ukraina sana. Dan kita juga perlu mengantisipasi, dan sebagaimana teman-teman ketahui juga sekarang harga listrik, harga ICP atau minyak mentah di dunia kan masih berkisar di 100, sementara asumsi kita di APBN itu berkisar 63, sehingga kemudian kita memerlukan adjustment dalam rangka untuk sharing burden. Dan kita sekaligus mengoreksi bantuan pemerintah yang tadinya terus gitu disampaikan ke para pihak yang selama ini menikmati, dan dengan kondisi saat ini kemudian kita memerlukan koreksi untuk lebih tepat sasaran gitu ya, lebih tepat sasaran, lebih berkeadilan, dan diputuskan bahwa yang kemudian kita sesuaikan tarifnya adalah untuk R2, R3 dan sektor pemerintah atau P atau publik. Jadi teman-teman sekali lagi, jangankan yang golongan bersubsidi ya, itu sama sekali kita nyentuh, nengok aja enggak, karena kita masih harus melindungi saudara-saudara kita. Yang bersubsidi pun, yang tidak bersubsidi pun, yang golongan ini itu R1 itu sama sekali kita juga tidak pertimbangkan untuk dinaikin, untuk disesuaikan. Jadi untuk R1 900 sampai 2200 kita tidak kita sesuaikan tarifnya, tetapi ke R2, R3 kalau kami dengan Pak Dirut ini dan teman-teman itu ya orang rumah tangga yang ya mewah, nanti kita bisa tunjukkan contohnya seperti apa. Mohon maaf kalau sekiranya itu salah satu dari rumah teman-teman, karena ya nggak pantas lah kalau misalkan rumah semewah itu masih juga mendapatkan fasilitas bantuan dari negara, dan untuk itulah kita kemudian mengoreksinya pada kesempatan pagi hari ini. Lanjut. Nah ini teman-teman sebagai ilustrasi saja,
Ini ada, kalau tadi teman-teman perhatikan, dari 13 golongan non-subsidi yang disesuaikan itu adalah 5 ya. 2 golongan rumah tangga, yaitu R2, R3, yang sebelah kiri atas dan sebelah kiri bawah, itu rumah tangga. Dan yang kemudian yang tengah dan kanannya itu adalah untuk golongan atau sektor pemerintah. Mulai dari P1 di atas tengah, P2 di tengah bawah, kemudian P3 di kanan. Ini dari sisi tarifnya. Nanti kalau misalkan teman-teman, Pak Rida, berapa sih kira-kira tambahan rekening bulanannya? Ya tentu saja, ini kan banyak ya, bervariasi, tetapi untuk sebagai gambaran kita bisa tunjukkan misalkan rata-ratanya seperti apa. Dan untuk diketahui teman-teman, kami juga berkoordinasi sebelum kita menetapkan hal ini, juga kita harus mempertimbangkan dampaknya seperti apa, termasuk di dalamnya adalah dampak ke inflasinya seperti apa. Dan sebagaimana teman-teman kemudian lihat di kanan yang agak pink, kita udah hitung, teman-teman BKF tepatnya, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, itu dampaknya terhadap inflasi itu hanya 0,019%. Jadi ya hampir tidak terasa, dan itu sedikit banyak penyelesaian tarif ini masih berkontribusi dalam hal menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan. Sekali lagi karena apa? Karena yang kita sesuaikan adalah rumah-rumah tangga yang kita pandang menengah ke atas, nyaris mewah malah. Jadi seperti itu ya, dan kita juga sudah menghitung kira-kira burden yang bisa berkurang terhadap APBN itu kurang lebih 3,1 triliun. Ini kecil apa besar itu ya hanya 4,7%-nya dari kompensasi, dari keseluruhan kompensasi yang kita proyeksikan, kita perkirakan harus dikeluarkan pada tahun ini dari pemerintah dalam hal ini Kemenq kepada PT PLN. Lanjut, ini jumpingnya seperti itu. Lanjut. Oh ini ada, ini sebagai, ini mohon maaf, ini yang grafik atas itu adalah tarifnya ya teman-teman, sementara yang ada di tabel itu perkiraan kenaikan tagihannya. Ya, rekeningnya, rekening bulanannya. Jadi kalau misalkan R1 tadinya 632, ini 3.500 ke atas ya. Biasanya umumnya semua rumahnya itu nyaris ada AC. Sudah ada, dan kebanyakan kita yang buat sampling itu rumahnya sudah punya garasi, dan garasinya nggak kosong. Artinya ada mobil di situ. Ya kemudian sudah tidak layak lagi untuk dapat fasilitas bantuan dari pemerintah. Nah itu ada kenaikannya sampai kemudian P1, P2 juga, P3 juga ada. Ini sebagai gambaran aja buat teman-teman agar kebayang berapa sih yang naik. Dan ini 100 misalkan PR2 misalkan 111.000 rata-rata itu ya untuk R2 untuk golongan 3.500 ke atas, 5.500, kami pandang sih rasanya mereka masih akan mampu untuk membayarnya. Ya, begitupun dengan apalagi untuk R3 meskipun naiknya 345.000, tetapi sepertinya ini nggak keganggu pengeluaran mereka. Lanjut. Saya pikir itu penjelasan sedikit dari kami. Nanti contoh-contohnya seperti apa, dan kemudian operasionalisasinya seperti apa, dan untuk diketahui teman-teman, kalau sekiranya teman-teman ingin mengetahui kapan mulai berlakunya, ini mulai berlakunya per 1 Juli nanti. Jadi kalau sekarang masih berlaku untuk yang tarif lama, tetapi untuk yang kita umumkan sekarang ini mulai berlakunya per tanggal 1 Juli 2000. Yang prabayar nanti Pak Dirut dan Pak Bob lebih bisa menerangkannya. Saya pikir itu sementara dari pengantar dari kami, dan nanti pada saatnya nanti untuk triwulan 4 pun kita akan melakukan hal yang sama, mungkin diperluas, mungkin tidak, atau apapun ke golongan yang lainnya tergantung dari perkembangan perekonomian, termasuk di dalamnya penanganan kita terhadap COVID-19 yang masih terjadi di negara tercinta ini. Saya pikir itu dari kami sebagai pengantar, dan mungkin Pak Dirut sekiranya ada yang mau ditambahkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Sugeng Nginjang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Pak Rida Mulyana. Di sini hadir juga ada sebelah saya Direktur Niaga PT PLN Pak Bob Saril, kemudian Pak Jisman. Kemudian hadir juga di sini dari Kemenko Perekonomian, Kemenkominfo, kemudian juga dari kantor staf presiden, dan rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara pagi ini. Jadi ini diskusi sudah panjang dari Kementerian ESDM, pemerintah, dengan PLN kita sharing data bahwa untuk menjaga dan melindungi daya beli masyarakat, dan juga mengendalikan inflasi, maka dalam hal ini tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dirjen Tenaga Listrik bahwa sejak tahun 2017 itu pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan tarif listrik, yaitu dengan menghentikan proses namanya automatic tariff adjustment. Nah, dalam hal ini maka pemerintah lewat PLN sudah menggelontorkan itu subsidi sebesar 243 triliun, ini dari 2017 sampai 2021, 2022 sedang berjalan, ditambah kompensasi sebesar 94 triliun. Nah, ini tujuannya apa? Adalah secara filosofis untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap tinggi dan mengendalikan inflasi agar tetap rendah. Betul. Nah, tadi juga Pak Dirjen Tenaga Listrik selalu mengarahkan kepada kami, kalau ada bantuan dari pemerintah, itu secara filosofis harus tepat sasaran, yaitu hanya keluarga yang berhak menerima bantuan tersebutlah yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Yang tadi sudah diarahkan oleh Pak Dirjen Tenaga Listrik dan juga ini arahan langsung dari Pak Menteri ESDM. Dan ini juga sudah dilontarkan oleh Pak Dirjen Gatrik sebenarnya seminggu lalu di DPR RI. Gitu. Nah, tetapi dalam proses itu ada porsi kompensasi yang ternyata kurang tepat sasaran, yaitu diterima oleh rumah tangga dari ekonomi yang tingkatnya mapan, ekonomi tingkat atas, yaitu rumah tangga dari ekonomi mampu dengan daya terpasang 3.500 VA sampai 5.500 VA, yaitu R2, dan juga R3, yaitu dengan daya terpasang 6.600 VA ke atas. Nah, dalam hal ini total kompensasi yang tadi Pak Dirjen, Pak Dirut tolong detail-detailnya agak sedikit dilontarkan begitu. Jadi kami menghitung ini Pak Dirjen, total kompensasi yang selama ini tidak tepat sasaran tersebut mencapai 4 triliun. Dan tadi juga tolong detail sedikit Pak Dirut ya. Jadi selama dari 2017 sampai 2022 ini memang tidak ada automatic tarif adjustment. Nah, untuk itu biaya produksi listrik itu tentu saja berfluktuasi dengan adanya eksternal faktor. Salah satunya adalah kenaikan harga minyak yaitu Indonesian crude price. Di sini ada sensitivity bahwa setiap $1 kenaikan dari ICP meningkatkan biaya pokok produksi secara keseluruhan adalah setengah triliun. Nah, asumsi dari APBN di awal tahun itu $63 per barrel dari ICP, saat ini sudah mendekati sekitar $100. Jadi ada peningkatan luar biasa, tentu saja biaya pokok produksi juga meningkat. Nah, untuk itu setiap kWh listrik yang disalurkan kepada keluarga dengan ekonomi mampu ini ada komponen bantuan pemerintah, yaitu sebesar Rp255 per kWh. Hitungannya bagaimana? Karena biayanya saat ini tarif listriknya adalah Rp1.440
Rp44,7 per kWh, sedangkan biaya pokok produksi dengan adanya faktor eksternal ini meningkat menjadi Rp1.699,53 per kWh. Nah, inilah yang tadi yang kemudian dikomunikasikan ke kami dari Kementerian ESDM, dari Pak Dirjen Tenaga Listrik, bahwa porsi Rp255 per kWh yang disalurkan pada rumah tangga ekonomi mampu inilah yang kemudian diputuskan oleh pemerintah secara filosofis. Ini adalah bantuan pemerintah yang kurang tepat sasaran. Dan ini dikembalikan lagi ke filosofis bahwa bantuan pemerintah seharusnya diterima hanya oleh keluarga yang betul-betul membutuhkan, yaitu keluarga tidak mampu. Nah, untuk itulah ini pelanggan rumah tangga R2, yaitu rumah tangga dari ekonomi mampu, ini daya terpasang antara 3.500 sampai 5.500. Tadi jumlahnya Pak Dirjen adalah 1,7 juta pelanggan, dan juga R3 rumah tangga ekonomi mampu dengan daya terpasang 6.600 VA. Ke atas jumlahnya hanya 316.000 pelanggan. Tarifnya akan disesuaikan sebagaimana keekonomian, artinya tadinya menerima bantuan Rp255 per kWh dari pemerintah, maka bantuan ini direalokasikan untuk program-program yang langsung mengenai masyarakat, langsung tepat sasaran, yaitu ditujukan, diarahkan kepada masyarakat yang betul-betul golongan yang kurang mampu. Dan untuk itulah dengan kompensasi yang direalokasikan tersebut, maka tarifnya yang tadinya dibantu pemerintah yaitu Rp1.444,7 per kWh, maka dikoreksi menjadi dengan tarif berbasis pada keekonomian yaitu Rp1.699,53 per kWh. Sedangkan tarif listrik rumah tangga dengan daya di bawah 3.500 VA, yaitu keluarga ekonomi yang memang perlu dibantu, sebanyak 74,2 juta pelanggan, tadi sudah ditekankan oleh Pak Dirjen Tenaga Listrik, tidak mengalami perubahan. Sekali lagi kami ulangi, untuk rumah tangga bagi keluarga ekonomi yang masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, yaitu 3.500 VA, sebanyak 74,2 juta pelanggan tidak mengalami perubahan dan tetap terus mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah dalam rangka satu, menjaga daya beli masyarakat, kedua, juga mengendalikan laju inflasi agar tetap rendah. Dan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Dan untuk itu, selain golongan rumah tangga yang mampu, penyesuaian tarif juga hanya diberlakukan untuk pelanggan golongan kantor pemerintah. Dan ini tidak akan berdampak bagi daya beli masyarakat. Total jumlah pelanggan terdampak hanya 2,5% dari total pelanggan, dan selebihnya tarif untuk golongan rumah tangga ekonomi lemah di bawah 3.500 VA tidak ada perubahan. Kami tekankan kembali tadi juga arahan dari Kementerian ESDM pada PLN adalah bagaimana untuk tarif listrik bagi golongan industri dan bisnis ini dipertimbangkan sebagai pendorong, penggerak, dan fondasi ekonomi nasional. Nah, untuk itu arahan dari Kementerian ESDM, dari pemerintah dalam hal ini adalah jelas bahwa tidak ada perubahan bagi
tarif listrik untuk industri dan bisnis dalam skala daya apapun yang terpasang. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah agar ekonomi nasional dalam hal ini ditopang oleh bisnis dan industri tetap terus berjalan dengan sangat kokoh. Dan sesuai dari data BKF bahwa ini dampaknya terhadap inflasi sangat rendah sekali, 0,019%. Dan untuk itulah ini bukan kenaikan tarif listrik, tadi dari diskusi dari Pak Dirjen memaparkan ke kami, ini bukan kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik, tetapi ini adalah memberlakukan kembali automatic tarif adjustment, di mana ini bisa naik, bisa turun. Dan kebetulan saat ini naik, dan dalam proses ini penekanannya adalah mengoreksi bantuan pemerintah yang secara filosofis seharusnya tepat sasaran, kali ini ternyata dinikmati oleh keluarga ekonomi yang mampu, sehingga bantuan ekonomi ini perlu direalokasikan untuk mendukung program-program pemerintah dengan dampak luas bagi masyarakat ekonomi yang agak lemah. Untuk itu, dengan adanya ini akan ada penghematan APBN sebesar 3,1 triliun untuk triwulan 3 dan 4 di tahun 2022, dan 3,1 triliun anggaran inilah yang nanti bisa direalokasikan untuk program-program dengan dampak ekonomi yang meluas bagi masyarakat di tingkat bawah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih ini atas arahan, dukungan, bimbingan dari Kementerian ESDM terhadap PLN. Dari pemerintah sendiri arahnya jelas, keberpihakannya jelas, dan hitung-hitungannya juga jelas, dan filosofisnya pun juga jelas. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya di sini. Semoga koreksi terhadap bantuan pemerintah yang diterima oleh ekonomi yang mampu ini bisa memperkuat perekonomian nasional dan mempercepat dari pengentasan kemiskinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, izin Pak Dirjen. Oh iya, Mangga, silakan. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Direktur Utama PLN atas apa yang disampaikan. Seharusnya sudah jelas semuanya ya, tapi namanya teman-teman media pasti akan bertanya terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Dirut PLN. Sebelum nanti teman-teman bertanya, nanti paparannya dari Pak Dirjen nanti akan dibagikan kepada semua teman-teman. Jadi file seluruhnya ya nanti akan dibagikan. Ini ada yang hadir di kementerian ini secara langsung. Jadi Pak Dirjen, Pak Dirut, mohon izin kami memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Tolong pertanyaannya fokus ya pada apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Mas Rio dari Dunia Energi, Verda bertanya. Oke, satu lagi, cewek, Intan. Oke, Pak Dirjen, Pak Dirut, ini ada 3 teman-teman mewakili teman-teman semua dari media. Ini kami harapkan pertanyaan mewakili semua teman-teman ya. Ada Verda dari CNBC ya, ada Verda CNBC, Intan Republika, dan Rio Dunia Energi. Kesempatan pertama kami berikan kepada Mas Verda. Fokus ya pertanyaannya pada apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Dirjen, Pak Dirut. Saya Verda Pak dari CNBC Indonesia Pak. Pak izin bertanya Pak, khususnya untuk PLN, untuk tarif listrik ini bagaimana cara PLN untuk menghindari orang-orang yang nantinya pindah untuk turun daya gitu Pak. Kemudian yang kedua mengenai tarif listrik yang mengenai oversupply listrik Pak. Saat ini kan PLN sedang melakukan renegosiasi kontrak dengan IPP ya Pak. Nah sejauh itu berapa banyak yang direnegosiasi, terus kapasitas supply-nya itu nantinya diperkecil atau bagaimana? Kemudian yang kedua mengenai holdingisasi PLN Pak, sejauh ini seperti apa Pak perkembangannya? Terima kasih Pak. Lanjut aja ya Pak ya.
Izin Pak Dirjen, Pak Dirut, kalau memang nggak ada kaitannya nggak usah dijawab juga nggak apa-apa ya. Mas Tio, Dunia Energi ya. Siap, terima kasih Bapak-Bapak di depan, Pak Rida, Pak Dirut, Pak Dirjen. Pertama mungkin ke Pak Rida nih Pak, boleh diceritain nggak sih Pak, bagaimana sampai akhirnya pemerintah, mungkin tadi udah sekilas tapi mungkin boleh lebih dalam Pak, sampai akhirnya pemerintah memutuskan untuk menyetujui tarif adjustment ini aktif gitu Pak. Karena kan udah berlangsung beberapa kali juga sudah diisukan Pak akan ada pengaktifan tarif adjustment tapi akhirnya dibatalkan. Seperti apa dinamika di pemerintah Pak pembicaraannya Pak, mungkin dengan Kementerian Keuangan mungkin bisa diceritakan. Terus yang kedua, untuk PLN sendiri Pak, kalau dari kalkulasi pemerintah seperti apa Pak dampaknya dengan adanya pemberlakuan tarif adjustment ini? Apakah mungkin dari sisi kompensasi akan berkurang nantinya atau bagaimana Pak? Terus terakhir mungkin tadi dia 2,5% ya Pak kalau nggak salah Pak, dampaknya ke pelanggan itu kira-kira berapa besar ya Pak? Mungkin bisa diupdate datanya, berapa banyak maksud saya? Dampak terhadap ya yang terkena tarif adjustment ini, jumlah pelanggannya mungkin Pak bisa diupdate. Makasih Pak. baik, sebenarnya tadi udah dijelaskan sama Pak Dirjen, karena Rio bangunnya kesiangan jadi telat ya. Selamat pagi Bapak-Bapak, saya Intan dari Republika. Pak Rida mau nanya soal, jadi kalau sebenarnya 3.500 VA itu kan tadi Bapak bilang kan itu untuk rumah mewah gitu. Nah tapi kan selama pandemi 2 tahun ini kan banyak yang home industry gitu loh Pak, yang mereka jualan dari rumah, terus juga menaikkan daya listriknya untuk bisa dongkrak UMK, untuk dongkrak produksi atau mereka jadi bisnis baru gitu Pak. Nah untuk bisa menseleksi itu, memfilter, membedakan mana yang mungkin benar-benar kaya misalnya di rumah di Permata Hijau misalnya, tapi kalau ada yang 3.500 tapi rumahnya di Kembangan atau di Tanjung Duren gitu, gimana bedainnya gitu Pak? Itu satu buat Pak Rida. Mungkin juga ke Pak Bob gitu Pak, cara untuk filterisasinya itu seperti apa nanti di PLN-nya, kalau misalnya itu ada sistem tersendiri nggak Pak untuk bisa membedakan itu gitu. Makasih Pak. Baik Pak Dirjen, Pak Dirut, itu 3 teman-teman yang mewakili media terhadap pertanyaan apa yang disampaikan Pak Dirjen dan Pak Dirut pada pagi hari. Iya. Monggo. Baik, terima kasih teman-teman dari CNBC, dari Dunia Energi dan Republika. Saya akan menjawab apa yang tadi menjadi bagian kami di KSDM dari Ditjen Ketenagalistrikan. Mungkin yang pertama dari CNBC mungkin lebih banyak ke Pak Dirut ya, nanti mungkin diceritain. Yang kedua Rio ini tadi udah banyak sih diceritain oleh baik saya maupun Pak Dirut, latar belakang kenapa kemudian pemerintah memutuskan penyesuaian tarif ini, atau kalau kita tadi bersepakat berdua tuh mengkoreksi fasilitas bantuan negara ini kemudian diputuskan seperti sekarang ini. Tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi depan, ini melibatkan berbagai KL dibahas, dan itu tidak sekali tapi berkali-kali hingga ke tingkat menteri Rio, dan seru, dan tentu saja kita di bagian teknis menyiapkan segala sesuatunya untuk diputuskan berupa beberapa skenario. Misalkan ini apa kalau skenario-nya 1, karena sampai kalau tidak salah karena rapat berkali-kali kita mengembangkan sampai 6 skenario bagaimana tarif adjustment ini mulai diterapkan lagi per triwulan 3 2022. Seru banget, dan itu mulai dari yang skenario drastis, artinya sekaligus naik, apapun yang terjadi pokoknya jebret naik semuanya, nggak ada juga yang naiknya secara bertahap, ada juga yang segmentasinya saja atau hanya untuk beberapa sektor saja. Dan kemudian juga diputuskan kapan mulai pemberlakuannya dan sampai kapan. Jadi banyak sekali pertimbangan, dan yang pasti teman-teman kenapa kemudian ini menjadi isu yang dirapatkan, karena itu tadi, 1, ada juga masukan misalkan dari teman-teman di Senayan, DPR, baik itu di Komisi Teknis maupun di Panitia Anggaran, bahwa hal penyaluran yang tidak tepat sasaran, penyaluran bantuan pemerintah itu agar segera diakhiri. Itu 1. Keduanya,
suasana atau kondisi global sekarang yang ya tadi kami sampaikan sebagai bagian dari masyarakat global kita tidak bisa menghindari dari itu. Dan karena ada tekanan khususnya di energi, lebih khususnya di minyak dan gas bumi, maka kemudian karena kita juga masih tergantung atau memerlukan minyak dan gas bumi, sementara harganya tidak bisa kita kontrol, maka kemudian kita mempertimbangkan untuk sharing burden. Tidak semuanya bisa dihandling oleh APBN. Dan kebetulan yang kita pilih adalah yang kira-kira kita yakini bisa ikut menanggungnya, yaitu R2, R3 yang tentu saja kita sangat pertimbangkan baik itu dari sisi jumlah maupun dampaknya terhadap indikator perekonomian termasuk salah satunya inflasi. Malah kita juga menghitung, memprediksikan indikator kemiskinan. Tetapi kan ini yang kita bicarakan R2, R3. Rasanya udah nggak miskin lagi, udah di luar itu. Dan kita berharap apa yang kita lakukan ini tidak, dan memang dibuktikan dan dihitung dampaknya terhadap inflasi sangat minim kalau menurut pikiran kami. Nah, yang itu sedikit filosofinya, Rio. Kenapa kemudian ini juga agak sedikit lambat, mohon maaf kami untuk itu disampaikannya, diumumkannya, karena ini harus dihitung matang betul dan melibatkan multi KL, termasuk ya ke tempatnya dulu Pak Dirut di KSP. Ya kemudian karena ini langsung di bawah pengawasan Pak Presiden kita Pak Joko Widodo. Bapaknya sangat melindungi rakyatnya sehingga kemudian tapi kemudian kita juga harus memilah-milah rakyat yang dimaksud, yang kalau yang sudah mampu ya tidak lagi mendapatkan fasilitas bantuan. Dan kita juga melihat bahwa kompensasi ini yang dibayarkan oleh pemerintah melalui Kemenq itu kan kebanyakan juga diserap oleh industri. Itu juga dibahas, Rio. Tetapi kita juga tahu bahwa industri dan bisnis, mall dan industri, baik itu industri menengah dan besar, menengah cenderung besar ya, itu juga belum recover betul. Dan kita tidak mau ngambil risiko, mereka baru aja mau bangun, terus kemudian kita dengan menerapkan ini takutnya malah turun lagi, artinya mereka tidak bisa lagi bersaing, maka kemudian kita mengambil kebijakan untuk tidak menengok dulu sektor bisnis maupun industri. Contoh misalkan, wah Farida kan itu di mall udah rame. Tapi kita juga survei juga kecil-kecilan juga menunjukkan bahwa ramenya hanya berkunjung aja, tapi tidak belanja atau belum belanja. Itu pun menjadi pertimbangan kita sehingga kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa sektor bisnis dan industri belum sepenuhnya recover atau pulih sebagaimana biasanya. Maka kemudian kita spot ke R2 dan R3. Kenapa publik? Ini juga ada message-nya, ada filosofinya. Pemerintah aja mau kok ngambil contoh gitu, memberikan contoh bahwa semua P1, P2, P3 semuanya pemerintah, artinya bayarnya melalui APBN dan APBD. Kita memberikan contoh. Pemerintah juga menyesuaikan diri untuk kemudian mengikuti dinamika baik itu harga minyak dan seterusnya, asumsi makronya. Jadi itu Rio, hiruk pikuknya bagaimana kemudian kita mengambil keputusan kenapa untuk saat ini kita hanya mengajukan R2, R3 dan sektor pemerintah. Kemudian yang terdampak mungkin kalau boleh ada slide di halaman 18 mungkin biar teman-teman juga tidak banyak mencatat dari hanya penjelasan lisan. Halaman 18 itu ada tabelnya teman-teman yang lebih tepatnya ya. Kalau sekiranya nanti juga mungkin kalau Pak Agung berkenan share dengan teman-teman 18 deh. Ini lebih tepatnya ya yang terdampak tuh 2,5 juta Rio. Seberapa besar sih? Nah itu menarik kan. Bisa 18 langsung gitu. Jadi secara total jumlah teman-teman ini Pak Bob yang ngasih tahu kami. Jadi per April teman-teman, per April 2022 ya, jumlah pelanggan PLN itu
ya, itu kurang lebih 82.641.474 pelanggan. Itu jumlah pelanggan PLN secara keseluruhan. Dari 82 juta lebih tersebut, 44.726.643-nya itu adalah pelanggan non subsidi. Ya. Kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dirut, dari 13 golongan pelanggan non subsidi tersebut, yang R2 itu kurang lebih 1.769.959. Nggak bisa keluar deh. Nggak bisa. Terus yang R3-nya itu kurang lebih Pak Dirut tadi nyebutnya 316.000, betul, 316.110 pelanggan. Nah, selebihnya adalah pelanggan pemerintah, ya kantor desa, kantor kecamatan, sampai kemudian kantor-kantor besar yang ada di Jakarta ini semuanya. Nah, ini dia, itu tabelnya ya. Jadi yang kita soroti, yang kita perbincangkan hari ini adalah yang nomor urut 4, 5, ya, dan kemudian 10, 11, 12 yang kita perbincangkan. Nah, ada keterangannya digedein aja deh, biar spot yang ke kanan ke tabel aja. Jadi teman-teman bisa memperkirakan sampai saat ini kolom ketiga ya, itu jumlah pelanggannya PLN. Ini dari Pak Bob, terima kasih Pak Bob, Pak Dirut mengupdate terus jumlah pelanggan PLN, karena di sini juga ada sedikit banyak hubungannya dengan jumlah penjualan listrik PLN. Itu ada, jadi kita punya kurang lebih 54% pelanggan PLN itu adalah yang non subsidi. Dan ini kalau misalkan hanya untuk R2, R3, R4, maka jumlahnya hanya 5,5%. Kalau R2, R3, nomor 4, nomor 5, 10, 11, 12 itu dijumlahkan, itu angkanya hanya 5,5% dari golongan non subsidi. 5,5 dari 44 juta sekian. Tapi kalau dibandingkan dengan golongan pelanggan secara keseluruhan PLN, porsi nomor 4, 5, 10, 11, 12 itu hanya 2,98%. Jadi dari sisi jumlah pelanggannya kecil sekali yang harus ditangani oleh PLN. Ya, itu dampaknya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di kolom kanannya, berapa sih rata pemakaian. Rata rata-rata ya, ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya, tapi ini rata. Kemudian berapa sih kompensasi yang harus ditanggung oleh pemerintah sekiranya kalau ini tidak disesuaikan misalkan. Itu kurang lebih 62,82. Dan bisa teman lihat di kanan di pie diagram, di kiri yang hijau itu 50%-nya lebih itu diserap oleh industri yang kali ini kita tidak lihat. Jadi kita masih pertahankan untuk mempertahankan atau mendukung daya saing mereka. Industri ya, dan terkait dengan Intan tadi, Perda kan ada yang home industri sekarang, ya logikanya itu harusnya itu masuk ke I3 atau berapa gitu loh, itu mungkin golongannya harus diubah, jangan tetap di golongan rumah tangga. Kalau udah rumah tangga ya kita nggak bisa lagi pilih-pilih, ya sekali rumah tangga R3 ya lihat dayanya ya masuk ke sini. Tapi kalau mereka kemudian melakukan home industri ya mungkin ganti golongan menjadi misalkan B1 atau B2 atau I1, I2 yang itu mungkin masih bisa menerima bantuan subsidi dari pemerintah. Karena UMKM masih kita dukung melalui subsidi. Itu ya. Dan itu masuk terhadap atau di dalam 25 golongan pelanggan yang bersubsidi. UMKM itu. Ya B1, B2, B2 yang kecil, B1 terutama B1 dan I2, I1 yang masuk golongan bersubsidi, artinya UMKM. Jadi kalau industri logikanya harusnya sih dialihkan ke golongan I atau B, mungkin lebih cocok I ya karena industri daripada tetap di R di sektor rumah tangga. Gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian yang terdampak Intan sudah, Rio sudah,
Mungkin selanjutnya dari CNBC mungkin lebih banyak, tapi holdingisasi nggak usah dijawab Mas, nanti aja Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya jawaban dari Pak Dirjen Tenaga Listrik sudah lengkap sekali, jadi kami hanya menambahkan saja. Tadi pertanyaan dari CNBC, apakah pindah daya itu diperbolehkan? Itu adalah hak masyarakat untuk menentukan daya yang terpasang. Tetapi tentu saja daya yang terpasang itu masyarakat selalu menyesuaikan, membalance, melakukan adjustment dengan konsumsi listrik yang memang sehari-hari dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, pelanggan tersebut. Nah, tentu saja ada yang 3.500, 5.500, 6.600 dan lain-lain, itu sesuai dengan konsumsi listrik dari masing-masing pelanggan kami. Dan konsumsi listrik itu memang berkorelasi dengan taraf ekonomi dari masing-masing pelanggan. Jadi pelanggan yang mampu tentu saja tidak mungkin tidak punya AC, pasti punya AC. Kemudian keluarga ekonomi yang mapan, tentu saja setiap kamarnya akan ada AC-nya, tentu saja dayanya yang terpasang akan lebih lagi. Nah, tentu saja ini pindah daya ini memang monggo, ini hak asasi dari masing-masing pelanggan kami, tapi tentu saja jangan sampai pindah daya dipaksakan kemudian jeglek, dan itu juga menjadi permasalahan teknis secara tersendiri. Nah, kemudian tadi juga ini agak buka sedikit ya Pak Dirjen, bahwa Pak Dirjen Tenaga Listrik komunikasi intens dengan kami dari PLN, bahwa pada waktu itu dari Kementerian ESDM sedang berkomunikasi intens dengan Istana, yaitu dengan Bapak Presiden, dan arahnya jelas di sana, ini bukan kenaikan tarif listrik, ini tadi sudah Pak Dirjen melontarkan, mengoreksi bantuan pemerintah yang seharusnya diterima oleh keluarga yang memang berhak menerimanya. Nah, untuk itu bahwa di sini sudah kami lakukan suatu assessment yang luar biasa. Ini kami lakukan assessment data dari rumah tangga ini satu persatu, juga kami lakukan analisis dan lain-lain, dan inilah hasilnya. Nah, untuk itu tadi juga apakah sudah ada filtering kalau rumah tangga itu ada home industry gitu ya Pak Dirjen? Nah, untuk itu kami mempersilahkan, itu ada izin usahanya, kemudian dapat mengajukan, sehingga nanti yang tadinya R itu bisa menjadi B atau I. Gitu. Kemudian daya yang terpasang disesuaikan, karena ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa untuk industri dan bisnis sebagai fondasi ekonomi dari Indonesia ini tidak boleh terdampak. Bagaimana dukungan bantuan pemerintah terus digulirkan, digelontorkan untuk agar ekonomi nasional ini sama sekali tidak terganggu. Kemudian juga daya beli masyarakat, terutama dari ekonomi yang tidak mampu, juga terus dijaga, juga mengendalikan laju dari inflasi agar terus rendah. Nah, untuk itu filteringnya monggo kami persilahkan bagi rumah tangga yang memang di situ ada home industrinya, kemudian dengan adanya izin usahanya dipersilahkan untuk mengubah yang tadinya rumah tangga nanti bisa ke bisnis maupun ke industri dengan daya terpasang sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dibutuhkan masing-masing pelanggan tersebut. Sehingga dalam hal ini secara filosofis arahan dari Bapak Presiden, dari Kementerian ESDM itu jelas, secara teknis operasional kami siap menjalankan tersebut. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen dan Pak Dirut PLN. Ini mewakili yang hadir secara online nih, satu pertanyaan singkat nih buat Pak Dirut nih, dari Pak Marjudin, iPod News. Pertanyaannya singkat, soal pembayaran kompensasi ke pemerintah kepada PLN hingga saat ini realisasinya sudah sampai mana? Itu aja pertanyaannya Pak. Monggo Pak. Jadi kompensasi pemerintah saat ini untuk tahun 2022 itu ada kompensasi dari tahun 2021 nih Pak Marjuki, yaitu sebesar 24,6 triliun. Dan itu sudah dianggarkan dari APBN, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah. Nah, saat ini sedang dibahas kemudian dari pemerintah, dari Kementerian ESDM,
kemudian juga dari Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani sendiri, kemudian didukung oleh Badan Kebijakan Fiskal, kemudian juga Ditjen Anggaran dengan Banggar. Dan dari sana juga diputuskan ada penambahan kompensasi yang memang seharusnya totalnya sekitar 54 triliun yang harus dibayarkan ke PLN di tahun ini, dari tahun lalu dengan tahun ini, dialokasikan sekitar 41 triliun akan dibayarkan, insya Allah dibayarkan tahun ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Dan ini adalah bagaimana PLN dalam proses mendukung program pemerintah agar inflasi bisa terus dijaga, dikendalikan, kemudian juga daya beli juga bisa dijaga. Kami melihat bahwa dukungan pemerintah all out agar PLN bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dirjen Ketenagalistrikan Pak Rida Mulyana, Pak Direktur Utama PLN, Pak Darmo, Bapak Ibu yang mewakili kementerian dan lembaga yang hadir secara online, kemudian juga teman-teman yang kita cintai dari media, baik yang hadir secara langsung di Sarula ini dan teman-teman yang hadir melalui online. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tadi yang dijelaskan oleh Pak Dirjen Ketenagalistrikan dan Pak Dirut PLN bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi. Demikian acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita semua. Jaga kesehatan, jaga orang-orang yang selalu kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.